Gila. Aduh, Ada kecelakaan di Ampera. kapan? Apa sih? Tahu kan? Minggu pagi. Minggu pagi. Bukan, Senin pagi. Senin tadi itu kondisinya pagi, tapi kayaknya tuh dari arah berlawanan Dioni nabraknya. Kayak adu kambing. Kayaknya mabuk kali yang nyetir mobil itu. Oh iya. Gawat kalau nggak. Minggu pagi pas Aduh. kenal. Waduh. Ini ngapa lah foto ya kele. Ngantri jadi kok. Bukan ya. Lu kenapa foto? Udah foto. Jangan kenapa foto tadi ngantri saya ini. Oh, piring belum dicuci. Cuci dulu. Terus emang jadi viral lah. Ada mobil korban. Lu kami sebelah sini enggak nyinggung. Iya. Nyinggung apa kami? Oh. Kenapa nonton kecelakaan? Wow. Kan ketahuan gimmicknya. Tapi seru loh. Apa sih sama dia seru? Wah, seru sekali ya kita. Iya. Ngomongnya selebgram HP BKT. Berkacau robek. Ngumpul ya? Baik lagi di Cek Mira Cek. Bukan itu. Halo teman-teman para penonton ngobrol malam bareng Kendu. Baik lagi bareng aku, host paling kece sedunia ini. Dan di sini aku bakalan ngobrolin tentang millennials dan sosial media bareng teman-teman yang ada di sini. Kita kenalan dulu aja kali ya. Boleh dari Eko. Oh iya, boleh. Dari tetangga sebelah ada Bang. Iya, Caknya gini ya. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Prasetyo. Waduh. Bukan. Nama Instagramnya biar di follow. Kaki aku yang siko kamu. Triwulan saya. Masih lucu dah maksud aku kalau masih lucu. Kalau aku masih masuk Kak, karena aku mengalami masa nonton itu. Udah tahu yang muda-muda ya. Belum, mohon maaf kami belum nonton. Udah tahu tuh. Itu beda ketawa. Iya. Kalau aku masih masuk Sri Mulat, hilang kaki, terus bersepatu tapi gaun kaki. Iya masih masuk akal jalan kaki ini lah akal. Kenapa jadi? Din, Kenapa sih? nama saya. Udah apa-apa. Ya Allah, kenapa? Ini kan sister aku, jadi Oh, iya. jadi memang deket banget. Nggak deket kita kamera tuh. dong sayang. Bro, sis. Bro, sis. Ini ngomong-ngomong millennials dan sosial media nih ngomong apa gitu coy? Belum, editor masih nak kenalan. Oh belum sorry. Lanjut. Kenalan dulu kan? Kenalan dulu. Oke, kau jemput aku Oh iya, maaf salah. Kenalan dulu. Baik, Kakak. kenalin aku Eku, sering akrab juga dipanggil Eku Petir. Petir. Jadi kayak aku ini adalah Onan Halilintar. Nah, Eku Ledek. bener. receh sekali ya aku. Iya. Baik, udah kalian langsung aja ke Yang lain. yang nyetir mobil semalam. Ya, ayo silakan. Yang Mbaknya. nyetir mobil di Ampera juga. Hilang, hilang akal. Yang kemarin. Diem. Ya, kayak kita diam teman-teman. Diam dulu. Kayak balik beda lah. Boleh lah. Iya. Aku Dinda, sering dipanggil Dinda. Aku Oke. Dinda, sekarang dipanggil Dinda. Ya memang Aduh, Dinda lah, namanya. Aduh, Soalnya aja. Dinda panjangan. Ada nama kan aku Dio, panggilannya Riana. Aduh ya. Ya udah kan di versi aku sekarang. Iya, iya. Ya, kenapa emang? Ya, lanjut. Kemana nih? Apa kamu berdua lagi lah? Cana lu bala laju. Gak ada apa. Iya. Oke lanjut. Aku Akila Haya, tapi dikenal Cahaya sih. Udah itu aja. Cantik. Iya. Kayak ini masuk anggun Iya. jadi cewek. Aku Dinda panggil Dinda. Enggak ada nama panjangnya tuh. Gak punya emang. Cantik. Iya ya. Cantik. Semua wanita itu cantik ya. Enggak ada yang enggak Tapi cantik. kalau cowok ada yang jamet. Kalau semua wanita itu cantik. Iya. Kalau cowok tuh beda. Iya. Enggak ada. Ada Cahaya, ada Dinda, ada Kaiku, dan terakhir boleh kenalan. Dan aku Deo Hau, biasa dipanggil Deo. Ternyata. Loh, itu palsu. Nah, itu udah tahu lawan itu. Itu lagu lagu zaman lah. dulu. Oh iya, berarti kalau tahu ya. Fik, apa Kok ini lagunya? jadi lintas generasi sih? Beda generasi itu. Susah lah penjelasi antara yang bapak Dek. dengan yang adek. Suara minum es krim. Iya, es krim baru sadar. Seger jengoknya ya. Namanya milenial ya. Iya, millennials. Jadi inilah guys, millennials itu
orang-orang yang lahir di 90 akhir dan 2000 awal. Setuju tidak sih? Ya. Ya, setuju ya ini. Jadi yang kakak Ida. Iya. Dah kakak 90 awal ya, 90 akhir ya. 80. 80 akhir. Ngerti. Bukan 80 hari, 80 hari lagi. Iya, coy. Main. 90-an juga. 90 hari lagi. Amin. Jangan apa 10 hari lagi. Jangan ada jadi 70 lah. Dem 60 aku ngebek dua. Jangan ini sekali. Iya. 20 lah, 30. Aduh. Topik balik ke topik. Iya, baik. Lagi marah sutradara. guys, jadi kan kita mau ngomongin Astaga. Halo, Mang. Iklan dulu. Nanti aku heran ruangan kamu ini bisa keluar ke suara bercanda. Bisa keluar ke suara motor. Tanpa Itu hebat hebat gitu. Iya. Hanya di ruang tamu kami nih, di ruang tamu Kendu punya mobil guys masuk. Nah, Menarik ya, menarik. Bagaimana menarik itu? Ada di ruang tamu kami guys. luar biasa. Menarik memang. sekali. Seperti yang aku singgung di awal tadi, kita kan millennials dan sosial media. Buat kalian semua nih, seperti apa sih sosial media? Mungkin dari Dio dulu. Ya kalau sosial media tuh bagi aku tuh tempat kita buat berkarya itu. Apa yang kita bikin kita tumpahkan ke sosial media. Tinggal netizennya aja yang gimana gitu. Ada karya bisa mengundang hujatan, ada karya bisa mengundang pujian, tergantung karya kita itu seperti apa. Sepertinya lebih sering mengundang hujatan. Iya, benar sekali. Jangan tidak jangan. Satu Indonesia ngehujat. Satu Indonesia. Iku aku receh Pernah. banget malam ini. Satu Indonesia pernah dihujat Indonesia? Pernah gara-gara video Tetel kemarin di lampu merah tuh ternyata viral. Yang pertama kali repost tuh enggak IG apa? PLG Lip. Oh, emang PLG Lip. Langsung nyebar. PLG Lip. Iya, dihujat di situ karena Ini dikat ya, PLG Lip. iya karena Tit. nyebut merek. Iya. Tidak PLG Lip-nya bukan masalah PLG Lip, tapi admin di belakang PLG Lip-nya kadang-kadang kan Iya. ya sama tahu lah ya. Oke, kalau menurut aku sih sosial media itu sangat penting ya, karena itu adalah gudangnya perkuncian dari karir, perkenalan juga dari orang-orang banyak, orang-orang hebat gitu ya, dan juga pintar-pintar kita sih sebenarnya, kayak gimana kita tuh ngejalaninnya kayak gitu. Kalau memang hal itu positif ya dijalani, kalau itu negatif ya jangan kayak gitu. Dan juga jangan keseringan banyak dengerin omongan netizen ya, harus percaya diri, karena kalau kita punya keyakinan kan pasti itu berjalannya dengan lancar. Walaupun dihujat satu Indonesia, Iya. harus Percaya diri, Percaya diri, confident. dan aku yakin kalau dia udah percaya diri tidak ada di sini deh sekarang. Iya benar. Dan tidak bakal jadi orang hebat dong tentunya. Aduh, kenapa aduh Anda? Lemak kalau di dirangkul. Ditatain, pengen dirangkul. Kita tak ada. Nah, pot bunga. Oke lanjut, Dinda. Dinda. Dinda gimana, Din? Dinda. Tadi aku udah dikitin loh. Sepenting apa nih? Aku udah udah dikitin dikitin tadi tuh tidak seluruhnya. Ambil poin penting dari Tapi kalau menurut Dinda nih, sosial media yang Dinda pakai selama itu ngaruhnya seperti apa untuk Dinda? hidup Dinda. Penting apa tuh? pengaruh apa. Pengaruh jadi banyak teman. Nah, Gitu, mantap. Kok aku jadi lembut banget sih? Jauh ketemu mana ini? Bagus. bagus satu lagi. Punya uang sendiri, penghasilan. penghasilan sendiri, ya. Bener kan? Kok gue yang jawab? Ya kan aku bantu. Oh gitu. Apalagi Jadi dari memang Dinda? maksud Dinda tuh semenjak adanya sosial media itu berpengaruh untuk Dinda, selain penghasilan banyak awal teman ya. Nama uang. Itu ya, susah ya jadi presenter ternyata ya. Mikir, harus mikir keras. Ya. Makasih Bang. Kalau buat kakak gimana tuh? Sosial Ah. media. Kalau dari aku pribadi, sosial media tuh dibilang penting, sangat penting karena apa? Dalam artian sekarang udah yang namanya jarang dengerin radio, jarang nonton TV, jarang baca koran. Jadi memang sosial media itu mencakup seluruh. Jadi memang semua di situ, informasi, lifestyle, semuanya ada di situ. Cuman
selain pentingnya menggunakan sosial media, tapi kita sebagai influencer ataupun masyarakat yang menggunakan sosial media harus pintar pula dalam artian menyikapi yang ada di sosial media seperti berita hoax, kayak etika bersosial media itu penting. Karena banyak yang menerima berita ataupun melihat artis sang idola tapi mengeluarkan komentar yang menurut kita itu tidak benar ataupun menyimpang, dan alhasil yang etikanya jelek dalam bersosial media masuk penjara, dipanggil polisi gitu. Tapi kalau kita menggunakan sosial media dengan baik, benar, terus sesuai dengan Ini khusus untuk penonton nggak ini ya? Ayo langsung lanjut. tadi tuh kukira ini kamera bang. Ngomong itu. Di sini. Guys, halo guys. Cak kamera tapi kaki lubangnya ternyata di depan. Jadi Hai, say hi dulu nggak? Say hi. nah, jadi Kamera. itu. Memang kita sebagai selebgram juga harus memberikan contoh yang baik. Iya benar. Berarti kakak dan kayak lain di sini bukan tim bad attitude, Bukan yang Bukan. nggak apa-apa nakal asal batas wajar ya. Oh enggak Enggak. sih. Kita Enggak. positif kegiatannya. Positif. Dina tadi mau ngomong loh, yuk. Nggak jadi. Gimana nih? Nggak jadi. Ada kayak gitu ya. Kita dia mau ngomong yang lain. Ada di skip, gimana ya? Gitu tadi gimana? Ini bukan skip, ini kan 12. Kayak sama lah itu. Iya, Aduh, plesetan kayak udah lucu lagi malam ini bangsa. Aduh. ngomongnya. Ini. Aku receh banget. Itu kalau sosial media gitu, kurang lebih. Terus aku mau tambah satu lagi nih. Gimana tuh? Dibiasakan membaca dulu ya. Kan kayak masalah banyak lah ya. Orang tuh kadang membacanya tuh cuma yang hoax-hoaxnya aja, tapi isinya belum dibaca beneran. Jadi ikut aja gitu. Harus dibiasakan membaca dulu, tahu dulu isinya, baru berkomentar. Itu sih kalau aku. Dan tapi juga terkadang banyak netizen itu yang belum paham yang namanya konten. Bener itu. Di beberapa bulan terakhir itu kayak di TikTok, di live dan segala macam, orang itu bikin konten, tapi netizen baper kayak hal yang di konten itu dikirain beneran, padahal itu konten. Itu yang memang sekarang itu salah diartikan sama netizen. Nggak ngerti sarkas lah ibarat. Nah, itu yo. Klub deh. Iya. Se-absurd yang apa artis Korea yang dibilang pelakor sama netizen Dinda. Nah, Bukan, ada tuh. Ya kan? Iya, dihujat pemainnya itu. Nah, itu juga Iya, tuh. Terus artis Korea cewek nih dikatain itu pelakor. Iya, yang film viral itu kan. Iya, benar. Yang ceweknya cantik itu kan. Kan itu sampai di dunia nyata kan. Dunia nyata kena. Iya, itu tuh. Kita itu pengaruh. Cantiknya kayak aku kan ya. Cantiknya kayak aku. Iya. Bener gak sih? Kalian berdua lah. Iya, gue. Perasaannya udah cara mana nyender apa aku sakit pinggang. Dapat bantal Iya, caknya udah cara mana itu. Berarti itu PR besar juga ya buat teman-teman konten kreator lah ya kita sebutnya. Ada efek motor nih. Buat teman-teman konten kreator buat ngelurusin mindsetnya Mindset netizen. betul. Kalau konten itu ya kayak gini. Walaupun terkadang memang ada seleb TikTok ataupun selebgram yang memang sengaja mengeluarkan aib, ada memang. Tapi kebanyakan itu konten. 20% memang mengeluarkan aib pribadi. Kayak ini maaf ngomong, lesbi, gay. Itu memang dikeluarkan di TikTok. Cium pipi, cium kening, pelukan, ngapin makan, dan itu kayaknya bukan konten lagi. Separah itu ya. Separah itu. Itu Cuma kadang untuk beneran. mencari followers gitu loh. Iya, nyari followers segitunya gitu. Dan dari konten ada yang mau follow. Ada. Masalahnya ada masyarakat. Mereka tuh mau nge-follow biar bisa ngehujat gitu, makanya di-follow. Padahal itu bikin mereka seneng. Itu netizen Indonesia Iya, mencari salah kebobrokan. Coba kalau kita yang lain kayak ngaji, apa sih kayak Assalamualaikum, itu nggak akan ditonton. Benar. Konten yang berkarya yang bagus tuh jarang loh Jarang viral. dilirik. Lihat aja deh kayak gitu. Yakin. Dan aku juga pernah ngerasain kok yang bikin Ya, kita proper bikin segala macam. Dan juga sudah dibuktikan sama banyak YouTuber di Indonesia kan? Banyak yang niat kadang nggak ada masa nggak viral
giliran yang nggak niat meledak videonya gitu Iya, banget. model zaman ini aja lah, tutup botol. Nah, itu botol. Tutup botol training 1. Dia tahu tuh. Jadi pernah ada masanya di YouTube Indonesia, trending 1 itu Indonesia, itu cara membuka tutup botol. bisa trending. Bisa Itu hal trending. kegoblokan kok bisa trending. Itu Malah di trending up terus. KK lagunya aku bukan boneka itu. Aku nggak berani sih ngomong. Itu karena karya orang juga. Iya, karena karya. Karya. Iya. Tapi itu juga sebenarnya apa namanya? Haji mumpung sih. Haji mumpung Benar. gitu. Haji Dia Mumpung. mungkin pengen bikin album. Bikinlah di tahu. Lagi kan lagi. Kenapa Dinda How? Biar sama dengan Theo. How? Oh, Nanti, gitu. jangan-jangan. Ternyata. Ternyata. Tapi Dina tadi basic dengan aku katanya pengen bikin single judulnya Tarik Sis Semongko. Nah, itu datang ntar kalau copyright. Tarik Sis Semongko. Kan udah pinter goyang itu. Coba yuk. Tarik Sis praktik tuh Semongko. praktik Oh, ada iya. Pinter dia goyang. Tahu banget orang. Gimana? Tarik. Waktu merakit Langsung lari. Cari sis. Semongko. Berarti selain pentingnya tadi juga ada masalah yang lumayan ribet ya yang kita hadapi di sosial Betul. media ini. Sosial media. Dari penyebaran hoak yang Penyebaran hoax. dan penyebar hoak itu biasanya nih bukannya aku ini ya biasanya bukan milenial biasanya Betul. Setuju. ibu aku itu S2 magister kesehatan tapi dia masih kemakan hoak. Berarti pendidikan seseorang itu belum tentu mempengaruhi Pola pikir. iya masalahnya kan orang tua itu dia lihat nih judulnya aduh bahaya banget nih jangan sampai anak aku nanti kena langsung di-share dia langsung di-share kan Grup keluarga biasa. iya kayak itu Mereka ini Chat ternyata pribadi orang sih tua. kalau aku. kayak itu tuh ibu aku tuh salah satunya tuh misalnya lagi ada nah corona disembuhkan makan cukup pempek beli Laju, cukup pempek beli minum cukup banyak pempek. Ngirup cukup pempek dalu-dalu. malah Kau pada cek itu. Tapi percaya atau enggak, netizen itu beda-beda loh. Di TikTok beda, di Facebook Iya. beda, di Pemikiran Instagram beda, beda Ah, semua. beda-beda. Yang lebih primitif itu. dia kasar itu ya itulah ya. Yang biru itu kan. iya Sebutnya bulog. Maka hoax. iya Ada Ada makan kayak gitu. hoax. Itu apa sih? Aku enggak tahu. Yang biru. Makanya lah ya. main-main itu yang biru tuh. Biru. Yang biru. F. Jangan salah biru Age. Biru-biru yang badan. punya WhatsApp F. Kontak. Masih ada ya, bukanlah tamak. wah Pak, masih rame Pak Masih rame. Dulu kan memang sempat katanya nah ditutup kan, nah ditutup. Iya, nggak jadi. Berhubung iya Cuan. baca atau Baca. Instagram punya beliau Iya. WhatsApp punya beliau gimana mau tuh gitu Betul. tiga sosial media gede dia yang pegang gimana bisa tutup nggak bisa dan kenapa yuk itu tadi yang kataku tadi yuk kenapa si Facebook ini sarangnya gede banget sih Iya, karena penggunanya Kebanyakan orang tua orang tua terus orang-orang yang tidak terlalu melek dengan teknologi kayak gitu. Iya. benar Awal main teknologi aja Facebook, iya benar awal main warnet itu pokoknya gitu. iya aku Facebook SD kelas 4 tadi Aku SD juga. Sama aku SD juga pasti punya. Guys, katanya kan Facebook itu memang diciptakan untuk menggali kenangan. Iya. Kenangan Sedangkan zaman kalau dulu. Twitter kan memang untuk tweet-tweetan. Hmm. Nah, menurut kalian gimana tuh? Itu udah ada. Sebagai generasi milenial, membeda-bedakan penggunaan sosial media itu gimana kan? Gimana, Le? gimana Kak? Kalau dari aku sih lebih memang dari awal bukan kurang tertarik, memang lebih aktif di Instagram. Dan memang kalau di Facebook tuh lebih ke keluarga. Wong di dosun, Iya. kasarnya. Keluarga di dosun, mamang, bibi, dan memang mereka tuh Instagram kurang tahu. Jadi memang untuk menunjukkan kalau aku ini sudah bukan kayak dulu lagi, jadi aku masih ke Facebook bahwa keluarga aku tahu kalau aku kurang lebih sudah berhasil, sudah kerja, itu lebih ke situ sih kalau di Facebook. Kalau dibilang menggali kenangan bisa jadi karena sosial media pertama yang digunakan itu foto-foto zaman dulu gitu kan. Tapi semua kenangan itu kenapa alay banget dari statusnya Karena kan dari mainnya fotonya. zamannya. Iya pada zaman tapi pasti semua ngerasainnya lah Dinda pasti Iya, pernah nggak ngerasain punya. Dinda punya nama. Nggak punya Facebook. dan dia apapun kamu kelahiran tahun berapa
2000 berapa? Dia bohong. Tadi dia berbeda dengan aku. Apa deh nama Facebook kau? Tidak sayang selalu. Ah, bener. Serius nggak pernah punya musuh-musuhnya Aku dulu. punya Instagram SMP kelas 2. Oh, berarti tidak main. Berarti masa ininya. kecilnya kurang bahagia. Tidak, dia udah main gadget, tidak Gak pernah main keluar. gadget kan? Gadget, tidak pernah main ke warnet. Maksud aku tuh sehingganya tidak mungkin. Anak mama ya. Aduh, susah ya. Bener kah? Gadget, gadget ya. Anak papa juga. Iya. Oh ya bener. Oke, Tapi fine. banyak papa ya. Iya, papanya Ada berapa? dua. Ada berapa? Satu lah. Ya, ya. Satunya Daddy Ship. Oh. Bukannya kamu itu? Ada aja. Saling bongkar aja dong. Iya. Ayo. Ayo saling ngomongkan, kita menyimak saja. Teruskan. Tapi tadi kata saudara kami, bukan saudara, produser kami, kenapa Facebook itu menggali kenangan? Ya, tapi ya itu salah satu trik Facebook tuh. Tiap login pasti di iniin. Ingat nggak sih 7 tahun yang lalu kamu nge-post ini? 7 tahun yang lalu dia Selalu gitu. ada. Ingat nggak sih 18 tahun yang lalu? Kadang kamu kita post ini? ultah aja diucapin oleh Facebook. Teman-teman enggak ada yang ngucapin. Benar. Bener, itu bener. Kayak gitu biasa ya. Sutradara kami tuh seperti itu. Diucapin oleh Facebook, teman-temannya lupa. Teman-temannya. Bongkar aib. Aku suka. Ini nggak ada teman. Bukan, maksudnya teman-temannya lupa. Facebooknya kadang. ingat. Dua yang ngucapin. Iya, sutradara kami tuh. Terus dia besoknya pas ketemu kami bilang, bro, aku kemarin ulang tahun, bro. Itu gak serius. Baru itu. Wah. Ini Facebook inget ya. Iya, slim. Sedikit dia lupa juga. Iya. Berarti anak milenial itu memang lupa ya dengan ulang tahunnya teman. Bisa jadi, Pak. Bisa aja. Tapi ada temen aku yang memang suka ngapalin tanggal-tanggal lahir orang. Ada kayak Pas itu dia ada kan gitu. Yang story-nya itu selalu ngucapin ulang tahun orang. Iya. Ada sih. Ada, aku punya teman tuh kayak itu satu. Ada. Tiap aku ulang tahun dia pasti dari SD. Padahal cuman kawan kayak Berarti kayak aware ya, dia tuh lebih iya, aware ke lebih aware dengan ngomong ulang ya. tahun kayak gitu. Oke, ini- Naksir kali. Ini adalah cuplikan kehidupan orang yang mengingatkan ulang tahunnya. Tidak ada dong. Sorry. Aduh, editor. Biasanya jangan ngucapin ulang tahun ke semua orang itu biar dia diucapin juga. Iya, pengen Bener. feedback, Bener. pengen Pada saat feedback. dia ulang tahun di story-nya titik-titik sampai kelayo. Tahu ya. Saking banyak. Kata males nak nge-scroll. Apa dia ucapan Gede sampai kelayu berarti 20 kilo dong. Iya. Kantornya 20 kilo. Lewat Itu bisa bikin bahagia juga loh. Jadi kebahagiaan orang beda-beda dari berdiskusi, Benar. ucapin gitu berbeda. Ada yang sekedar diucapin ulang tahun aja udah bahagia. Ini ditransfer bahagia. Lo bukan di WA aku. Apa udah transfer? Udah. bahagia. Bahagia ya. Dan kalau Twitter yang masalah tweet-tweetan, ya juga sih Twitter tuh tempat jadi orang lain. Tweet-tweetan tuh apa sih? Saling saling kasih topik, topik. Tapi- Oh, random talks gitu-gitu kalau Aku kan Twitter. nggak main Twitter tuh. Hmm. Dari semua sosial media, kenapa video porno paling sering nongol di Twitter? Nah ini Iya, baru benar, mau aku benar. bahas tadi. Karena boleh, kita bahas. Twitter itu penyebarannya lebih cepet kayak gitu, langsung di share ke Twitter. Lebih nggak Langsung terlalu jadi trending. ada blog kayak gitu. Iya, nggak ada blokir. Maksudnya kan kalau Iya. di TikTok kan Langsung di- aneh dikit Langsung di ke blok. email. Kayak IG juga bisa gitu. Kalau Twitter dipelihara. Iya. Algoritmanya suka dengan hal itu. Biar makin rame orang-orang pada ke Twitternya ada link baru ke Twitter kayak gitu. Walaupun itu durasinya 2 menit, 1 menit kan. Dan Berburu netizen isinya Twitter kayak gitu Kak. Gitu. Yang pengguna Twitter tuh mereka yang merasa kayaknya yang ini tidak masalah. hmm. Yang open minded kayak itu, yang open minded wannabe. Mengatasnamakan open minded. Iya. Di atas segala hal ya. Dan ngomongnya No lebih offense bebas ya. kan? No offense ya. Ngomongnya lebih bebas. Iya, gitu. lebih bebas, lebih Bebas random. berekspresi. Soalnya aku lihat sampai presiden luar pun Hmm. bisa ikut ngomong di situ kan. Dan bahasanya tuh bukan bahasa Iya. formal. Dan Donald Bebas. Trump marah-marah di Twitter. Iya, kan? Orangnya tuh beda. Aneh. Itu si Twitter itu unggulnya tuh di situ tuh. Nah, kalau Instagram nih tempat pamer. Iya, tempat pamer apa yang kita punya. Iya, tempat show off. HP baru SG, maka Bener. SG. Bener. Itu Instagram banget tuh. Saya banget itu. Oh, Iya, saya bener, banget ya. aku lihat aja deh di Instagram aku di follow ya.
Karena pas ini tadi ada tulisan Akila Hayat. Akila Hayat. Iya. Coba Dinda bisa nggak muat nggak? Dinda apa? Gini, promo ini Instagramnya. Mulai. Tentunya promo biar keluar di sini Mulai. @dinda. Iya, Dinda OVC Selalu ya. aku yang Jangan lupa di blok. Aduh, kenapa di blok itu? Jangan lupa di banned sekalian. Iya, biar hilang. Jangan dong, kasihan. Iya, kasihan. Dia udah ngebangunnya dari 0 followers sampai sekarang itu susah. Banyak loh bener. followers Dinda, Dinda. tapi Dinda ini gede loh Dinda ini. Apanya yang gede? Followers Followersnya. 150 gede 150. Gede. Gila, Deo berapa? Deo. Kenyang. berapa? 16. 16. KE-ku 90 tuh, Kak. aku cuma 13. Ini udah 150 loh. Perjuangannya pasti 150, guys. dari bawah banget. Mampus. Itu kalau beli follower banyak mahal itu. Mahal. Berapa Habis sih? berpuluh-puluh juta itu. Kalau beli. Ah, demi ada. Iya. beli Tapi lah kan ya. tidak beli. Iya loh. Berapa deh beli follower? Tidak, Nanya. Kak. Kan Tidak. siapa tahu maksudnya kan ada yang Ada beli nawaran, Instagram, iya. yang jual mau beli followers enggak itu kan kita kan namanya gitu. Iya, emang enggak pernah Emang beli. Dinda nggak pernah, nggak ada yang ngomongin enggak beli. Ya udah kan apa kamu nanya dia? Malah nih untuk sana Pak. Si Dinda kayaknya Malah ada lah. sih sama Kak Eko malam ini kenapa ya? Karena ini anak-anaknya tuh gemes. Gemesin ya. Lucu. Lucu, pengen nyubit. Apanya? Apanya? Apanya yo ditanya yo. Ginjalnya biar Kenapa ginjal? Ginjal dalam, Pak. Ginjal dari dalam. Di dalam berarti kalau ginjal. apa itu ginjal. Ginjal yang di mananya? Nah, sekarang ada nih, ada raksasa baru nih di Indonesia. Apa? TikTok. Ah, iya. Raksasa baru sosial media yang tiba-tiba meledak entah dari mana, yang isinya nih kurang lebih kayak Vine zaman dulu. Iya, tapi Vine. sekarang kegoblokan aja bisa viral diundang ke TV Iya. kayak gitu. Tok apa sih? TT. Oh, ngomong. Itu. Apa santai aja kita bebas berekspresi, Maaf berpendapat. guys, lemah. Gitu. Kamu abis main tadi. Aku bukannya nggak suka TikTok ya, aku suka TikTok lucu-lucu. Kadang-kadang Lucu, ada ada. melihat orang Edukasi juga kok itu. kamu segoblok ini sih bikin ini kayak gitu ada. Tapi maksudku ini siapa yang nyangka nih si TikTok bakalan segede ini? Dulu dihujat, sekarang pada main. Bahkan penghasilan tuh dari situ semua Bener. pundi-pundi. Bawa open label ya. Nah, sampai Bener, sempet-sempetnya dia ke band dari TikTok. Dan Iya. sekarang udah nggak lagi kan masih di Awalnya SoundCloud. musik kali ya. Iya, Iya, musik kali. Tapi musikal itu nggak kayak TikTok, kayak dia tuh kayak transisi. Iya, anak muser jilid 1, jilid 2. Iya, Iya, kayak Musically itu aku Arab bisa ya main. sisi. Kayak nggak itu sih? bisa. Arab main dulu. Arab, ya. Iya. Udah, kayak itu bisa main. Bisa main itu dong. Oh, main. Berarti jangan TikTok ya, Bang. Ini bener-bener milenial TikTok. Iya. Tapi bedanya itu kan kalau di Instagram tuh ya biasanya ini memang ada tuh yang jelek, yang bobrok. Kalau di Instagram tuh rata-rata harus cantik, harus Iya. ganteng, harus berprestasi. Harus Beda di TikTok. Kalau di TikTok ini tuh kan Bebas. rambutnya botak sebelah viral, followersnya naik, Kegoblokan viral. yang Belum masuk ke TV. ember viral Ah. kayak gitu, yang muka hangus viral, Yes, yes, yes. gitu. Viral tuh buat apa sih? Viral itu buat Nyari duit. Viral itu traffic, Pak. iya. Seluruhnya. Ketika tergabung. viral, endorse pun berdatangan dan duit datang. Iya. Tergabung dia. Model 19 detik kemarin tuh. Traffic ke beliaunya kan gila-gilaan tuh. Betul. Nggak sampai 24 jam endorsean penuh. Naik banget semua. beliau. Dan aku juga pernah ngerasain viral itu kemarin. Ya, Sampai kan? sampai dibeli itu videonya tuh sama adalah itu. Gila bagus Dari banget. dibeli. Jadi lisensinya ke dia, nggak apa-apa ambil aja. Iya. Itu juga sih. Viral itu gitu, tapi viral itu Viral. menurut aku nggak bisa disetting. Nggak bisa. Nggak bisa disetting. Balik-balik lagi ke rezeki. Iya. Gitu. Iya, benar. Mau kita marketing gimana, mau kita pasarin iklan videonya gimana, Cantik mau nggak? nggak bisa ditebak. Tergantung tren. Bener. Kadang tren itu cepet naik, turunnya juga cepet. Iya, Gosok, gitu. gosok, hilang nama. Roda kehidupan kayak gitu. Makanya pas lagi naik-naiknya itu manfaatin bikin konten terus kayak gitu, bikin YouTube biar naik. Bener. Jangan pas naik star syndrome. Star syndrome, syndrome kalau lupa. benar. Itu. Lupa. Giliran udah turun, pansosnya kemana-mana. Ada, itu ada. Banyak. Banyak yang kayak gitu. Banyak, Ya? say. Teman-teman kamu banyak yang kayak gitu. Banyak. Boleh disampaikan nih. Inisialnya di Inisialnya. Ah, jadi dia.
Dewa jahat. Iya iya, benar, boleh. ada Di wajah. atas langit masih ada langit. Iya, terus lagi masih ada lagi. Buat pelajaran aja. Di atas langit masih ada langit, benar. Memang itu. Tumben ini bijak. Biasanya Enggak. balik. Kau. Balik. Kau malah jangan hindar. Suka aku. Lagi dong lagi. Iya, otot. Nih, kalau kamu nih, cara manfaatin sosial media nih, gimana? Ya cara Dari Kaiku dulu, Iya, kan Kaiku dari aja. dulu. Biar enak. Gak ada ngomong. Kenapa banget? Jadi Ini kayak dulu ngomongnya. Oh kenapa banget? Sama kenapa Dedi. banget? Kedua, aku nggak tahu jawabannya. Yang kedua langsung jadi. Siapa nyuruh kamu nggak nyuruh situ dulu abis ini? Iya. Aku suka. Gimana ya? Cara kakak manfaatin ini. Cara manfaatin sosial media itu tadi memberikan apa namanya kayak hal-hal positif dan memang kalau aku memang awal-awal keluar dari acara TV reality show memang dicap negatif karena memang tuntutan orang. karena kan memang di TV itu peran Eko di situ antagonis sama penghasut dan memang rata-rata penonton yang di Indonesia itu nggak tahu reality show karena kan memang tugas kami sebagai pemain itu harus membuat acara itu sereal mungkin. Jadi kayak pas pulang ke Palembang, pas balik ke Palembang, memang kayak ada ibu-ibu pernah ketemu di PS. Oh kalau ini Eko yang jahat hati itu ya, itu di PS Mall posisinya. Dan memang itu Emang ngaruh banget pas bicara itu memang kayak apa sih netizen yang jelek itu haters itu sampai bejibun. Jadi memang setelah dari itu memperbaiki image dengan cara ngasih tahu. Jadi setiap Eko ada event MC nyanyi dan segala macam, Eko bilang ke orang-orang bahwa acara itu settingan. Karena acara itu udah selesai. ya benar. Aku bilang itu acara itu settingan, di situ perannya dibuat. Walaupun di acara itu nggak ada skenario, nggak ada skrip. Berarti berhasil dong mainkan perannya. Berhasil. Juara 2, Pak. Iya, berhasil berarti. Sampai runner up, berhasil mainin peran. Yang pernah ngatain uang depan Rai, Pak. Gampang. Itu, Pak. Beda. Aku nak lah melok dan ngatain ngomong itu. Melo juga. Iya juga. Aku dong. Berarti berhasil dibenci. Berhasil dibenci, Tapi tapi berhasil. aku kalau ditanya sekarang nyesel nggak ngerubah image, nyesel. Kenapa? Aturan aku konsisten dengan karakter itu. Oh. Orang itu banyak pergi setelah aku memperbaiki image. Jadi bikin konten yang baik-baik, bikin konten yang lucu-lucu, dan itu kurang diterima. Pada saat aku pengen balik lagi ke peran itu udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi kakak malah memilih untuk mencoba menjadi diri yang lebih baik. Betul. Malah. Tapi ada baik buruknya sih, kayak memang yang tadinya benci itu banyak sudah berubah. Tapi kalau untuk masalah kenapa nyesel, unik-uniknya sudah mulai menipis di sosial media. Iya, paham. Tadi kalau aku konsisten dengan karakter keras itu, mungkin endorsement dan segala macam akan lebih kencang. Tapi alhamdulillahnya dengan dari situ bisa banyak kerjaan kayak MC, nyanyi, sampai ada acara TV kayak gitu sih, lebih tepatnya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin dan fokus dan konsisten itu sih kalau dari aku. Gimana? Gimana Din? Gimana? Udah Kalau ada dirimu? Gimana nih? Manfaatin sosial media. Seperti kamu mau memanfaatkan seorang laki-laki. Nah, Udah pernah? Nah, gitu. masa seorang perempuan jalan? Ya emang nggak pernah pacaran aja nggak pernah. Oh. Ah. Oke. Oke, lanjut. Oke. Oke. Gimana? Manfaatin sosial media. Manfaatin sosial Oh media. ditanya? Iya. Iya, harus ada jawab. Kau nanya sekali lagi, pot bunganya melayang ke rai kau. Aduh. Jadi cara Dinda manfaat ke sosial media tuh. Kayak Iya, gimana? Dinda kayak gimana? Apa RT di sini? Aku Aduh. Dinda Ajak tuh ke rumah RT, di Bes. Instagram tuh Dinda tuh ngakui manfaatnya tuh. Aduh, gua kecang aja dikasih. Emang masih muda.
Oh, masih muda. Muda, Kamu loh. 15 muda. Mungkin si Dindanya masih mikirkan jawabannya. Ayo dong, rolling. Iya, boleh yuk yang ke Caya. Oh, saya ya bener sih kayak apa kayak itu tadi itu manfaatkan sosial media tuh dengan sebaik mungkin karena di situ gudang relasi dengan orang-orang hebat apalagi kita sudah ada namo di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dimanapun itu pinter-pinter kita cari relasi ke cak mano itu sih cara manfaatkannya tuh Lebih ke cari kawan kalau saya. tidak bukan cari kawan kawan deh untuk begawe. karir juga harus cari uang juga kayak misalnya aku pernah sama kayak aku baru kenal pun dek mau nggak ikut treatment kayak itu nah kan jadinya itu suatu benefit untuk kita di sosial media itu sih manfaatnya dimanfaatkan sebaik mungkin ya Iya galak lah ditawarin itu. tidak semisalnya ini Berarti dia habis minta tawar ya. Iya. Iya. Ya balik lagi kita treatment yuk. Biar Ini pas- tengok ini pasti diajak. iya Pasti. Kan emang itu sih karena memang bener balik yang tadi. Kalau jadi seorang selebgram, seleb TikTok jangan star syndrome. iya Walaupun mereka-mereka yang followersnya di bawah kita jauh, jadiin teman, jadiin relasi. Saling Iya. bantu lah gitu. Karena belum tentu followers mereka dikit, kerjaan ataupun endorsement mereka juga dikit. Siapa tahu lebih besar kayak gitu. Kayak dia. Kan kakak kecil tadi. Puluhan juta benar. Aduh. Aduh kesebut. pansos dong pansos dong Pansos apa ya? Penghasilan dari goyang-goyang dari live itu 10 juta per Goyang bulan, buang, guys. Pajak. Iya, masa pajak progresif itu. Di atas 5 juta. Aduh. Kalau pansos dia dong manfaatin. Kalau untuk pemanfaatan sosial media itu pinter-pinternya kita itu buat bikin sosial media itu tempat yang positif bukan negatif kayak kita cuma ngambil keviralan doang kayak gitu kan. Tapi dengan kita bikin sosial media itu kita bikin tempat kita untuk bekerja, nggak harus kerja sebagai PNS, nggak harus bekerja sebagai sesuai tuntutan orang tua. Setuju banget. Karena kita bekerja itu sesuai dengan hobi. Jadi Setuju banget. sosial media bisa kita manfaatkan sebagai tempat menghasilkan kayak gitu. Gitu aja. Gitu aja. Iya gitu aja. Jadi ini zaman milenial kita bekerja nggak harus di bawah tekanan orang lain, nggak harus di bawah tekanan Benar bos, banget. karena kita orang milenial. zaman milenial Zaman tuh milenial gampang gitu. banget loh cari uang Iya gitu. bahkan kata tadi anak SD pun bisa, Bisa. cari uang Iya dulu. gitu Nah, gitu loh, nganggut ngerti lah. Nganggut, Cak, yang mobil yang mainan Soalnya dashboard itu kan. Dashboard. itu yang Tapi kuncinya kan yang mobil depan dia ada mainan Iya, dashboard. iya. Jadi itulah pinter-pinter kita memanfaatkan sosial media gitu. Bener sama kayak si Caya tadi. Anak SD aja bisa cari duit Bisa dari dapat. sosial media sekarang. Iya. Dan bisa juga naikin derajat orang tua loh kalau kita udah berhasil di situ. Banyak contohnya, banyak banget dari Banyak. tukang ojol sampai jadi youtuber nih misalnya gaji gede, kebeli mobil, kebeli rumah. Waduh. Cak Uji Unggul Kayak tuh jadi kan cita-cita. oh ini ada kepacaan dulu aduh Nah, iya, loh ada gitu kan kepacaan. jadi. Dan memang lebih menjanjikan benar itu daripada kita jadi bukannya mengecilkan Yang karyawan, lain. bukan mengecilkan posisi-posisi yang lain. Memang gajinya lebih menjanjikan seperti itu. Memang ya. Dan memang kalau memang lagi viral dan followers terus naik, omset itu bisa di atas 10 juta, benar kata teman-teman itu tadi kan. Karena satu story aja itu bisa mencapai 800.000, 500.000. Makanya orang berbondong-bondong buat viral, tapi jangan melakukan hal kebodohan gitu. Ya. Kita ambil sisi positifnya aja buat memanfaatkan sosial media ini. Gitu ya. Kurang lebih Dinda juga gitu ya. Ya sama Sama. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya. Kira-kira ini kamu nih, berapa jam satu harinya ngabisin waktu di sosial media? Siapa aja. Bebas, siapa yang mau ngomong dulu? Jangan klik-klik dulu. Ini kalau aku dua nih. Kalau aku sih hampir 24 jam Di sosial media. sosial media, karena sosial media nggak Sesuai satu Dio doang. kena ngomel mak kau. Nggak satu Dio, doang. bangun Dio. Banyak Belum aplikasi banyak kan? mana punya makan kemarin makan tidak makan Hampir. makan Ya, tidak makan sih Ya. makan, masih kita kayak live streaming depan kamera Ya, kayak berapa tadi. jam kayak gitu ya, kayak tadi. nggak selesai Malam live streaming juga tiap hari kayak gitu. Pernah nggak sampai meledak HP-nya pernah sampai nggak tidur sampai satu hari itu nggak tidur. serius Iya, gara-gara Sesuai kau fokus. kayo Dio. belum. pansos dong pansos Itu dulu, dan sekarang udah nggak lagi kayak gitu. Pikirin kesehatan juga, jangan
terlalu fokus mengejar dunia, akhirat juga dikejar. Iya gitu. Kesehatan tuh Wah, masalah. saya percaya. Boleh saya. Kalau aku sih lebih banyak ke dunia nyatonya Nyata, ya daripada sosial media. sosial media kayak itu. Menurut aku tuh kayak ya sobaya dengan sosial media tuh memang tempatnya di situ, cuman tidak tergeraknya di situ. Ada juga gawe lain kuliah. Berapa jam sehari lagi? Gojek. Enggak sih, enggak. Kayak 2 jam setelah itu main lagi 2 jam. Setelah itu main lagi gitu. Ada Iya, time ada breaknya batas-batasan. kayak itu nah. Kalau aku kayak itu. Ada jalan juga sama kawan-kawan. Kalau Dinda? Berapa jam lah satu hari? Kalau kau ada bahasa nyawa, kau balik. Enggak, jarang juga sih. Termasuk jarang megang Instagram karena Dina 2 tahun ini baru aktif di Instagram kan. Dan baru tekunin endorsement baru 2 tahun ini semenjak di Palembang. Oke. Itu. Jadi kadang kalau lagi nggak mood main Instagram nggak main sama sekali. Jadi justru tidak ada banyak ngabisin waktu di sosial media. Iya, dunia nyata banyak. Kalau kayak itu? Kalau aku sih kapanpun waktunya memang selain kerja selain memang ada gawe pasti megang handphone, pasti buka sosial media, lagi berak pun megang handphone karena bukan cuma aku sih kayaknya memang hampir rata-rata teman-teman tuh HP tuh nggak bisa lepas ya teman. Pasti bangun tidur pun yang dicari HP, bukan makanan, bukan uang tua, HP yang dicari bangun tidur. Aku main HP. Dari ketergantungan Sampai- kayak gitu. Nah, tidur pun kadang cas dulu HP daripada aku biasa ada sama HP. Gitu. Kadang tidur tuh sama HP. Kalau dibilang berapa jam sehari tidak tentu sih, tapi lebih sering. Guys, ini kalau dilihat ya kayak banyak nian gitu ya. Guna, manfaat gitu. Dan juga dampak negatifnya ya. Nah, dari sekian banyak yang kita omongin tadi gitu. Menurut kalian sebagai milenial gitu kan, kesimpulan dari sosial media dan milenial itu kayak mana sih? Coba dari host tuh kayak mana dari host? Kesimpulannya gimana tuh? Kecut. Kamera tuh. Apa itu? Kalau di bawah ngomong kesimpulan baca itu. Iya. Sudah. Berarti kayaknya kita lanjutkan. Ya. Suatu saat nanti ya. Gimana nih? Gimana? Jadi kesimpulannya mungkin millennials dan sosial media nggak bisa dilepasin deh kayaknya. Kita harus menerima bahwa fakta, kita harus tumbuh di dalam itu. Kita harus menerima bahwa kita harus hidup bersama sosial media. Iya, dari kecil aja, anak kecil udah banyak bermain sosial Benar. media. Dari ketergantungan. Berdamai lah. Dan pesan aku sih untuk orang-orang tua di luar sana yang tidak sengaja mengklik video ini karena apapun itu, janganlah aku larang anak-anaknya sosial media gitu kan. Karena di pergaulan dia nantinya akan tertinggal dari teman-temannya yang lain. Iya, benar. Teman-temannya punya Facebook, teman-temannya punya Instagram, dia nggak punya gitu-gitu. Dan itu bakalan jadi hal yang bikin dia minder. Iya, kebanyakan anak kecil juga suka menirukan apa yang dia tonton. Nah, itu tugas konten kreator. Nah. Karena anak kecil suka menirukan hal yang dia tonton, jangan bikin hal-hal Negatif. Bikin hal positif gitu. gitu. Oh, kesimpulan kayak itu. Kesimpulan. Jadi kesimpulan. Sosial media dan milenial lebih tepatnya itu tadi lebih bijak menggunakan sosial media karena memang benar kata ini tadi memang tidak bisa dilepaskan milenial dengan sosial media, dan balik lagi yang menonton harus lebih bijak dan yang kasih konten juga harus lebih bijak, sama-sama bijak sih. Karena memang sehingga ke depan tidak menimbulkan efek buruk. Dan menurut aku kita juga nggak bisa ngebatasin si kontennya mau bikin apa. Tinggal kita yang kita Iya. milih. Jadi kan kita sebagai pengguna itu kita punya kuasa penuh untuk milih siapa yang mau diikutin, siapa yang mau di vlog, siapa yang mau ditonton, siapa yang mau di follow, ya bebas aja gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak kita sebagai pengguna juga harus pinter buat milih
apa yang mau kita tonton Balik kalau ke diri kita sendiri. suka, iya gitu. Jadi bukan salah konten kreatornya aja. Tuh. Din, kesimpulan Menurut apa ya? media millennials dan sosial media. Udah panggil kucing tuh. Wow. Gimana? Mau saya dulu, mau Tio dulu. Ya, kalau kesimpulannya tadi tuh sudah dijawab galau sebenarnya kan sama Kak Eku dan Kak Atri gitu. Yang penting aku inget ke Baes sih untuk milenial termasuk aku, bikinlah hal tuh konten tuh sekreatif mungkin, sepositif mungkin, atau kalau bikin tarian di Sungai Musi aku sampai kayak iya kan, bener kan? Dia Di Sungai nari yang Musi. ini, nari di organ. Dangdut Nyusahin. aja aja gue. Pokoknya bikin hal yang sekreatif mungkin, atau kalian bikin wisata baru kayak ngajak-ngajak komunitas apa, bikin organisasi dan yang lain-lain. Pokoknya bikinlah milenial tuh di mata warga masyarakat Indonesia tuh wow kayak gitu tuh. Milenial tuh bisa gitu, bisa lebih kreatif dan juga smart, intelligent kayak gitu. Wow. Itu ada quote-nya nanti ya. Iya. Sini kamera. Woi. Nah, quote-nya di sini. Wow. Dio gimana ya kesimpulannya? Kesimpulannya Kenapa kak? Cerita bagi-bagi kak. Sumpah, nggak tahu udah jawab apa. Oh Dinda. Udah pulang banget Dinda. Udah apa? Ini kebanyakan makan agoko tadi. Semilinya kan. Cemeli. Udah lucu. Cemeli. Udah lucu. Es krim. es krim ini. Pada ngebully aku. Aduh, jangan cerita gitu nangis. Jangan dong kayak gitu di ini. Tapi kata Dina tadi BC, jadi beneran kamu baik katanya. Harus bijak. Ya itu kan Dina. Iya benar banget. Kasih pada aku. Iya, Dio gimana ya? Kalau menurut aku juga itu kesimpulannya dalam untuk milenial juga itu berbijaklah dalam bersosial media dan juga dalam berkarya itu jangan harus mikirin duit, kita harus berkarya terus, harus konsisten lah pokoknya itu. Karena kalau kita konsisten kita juga bakal maju dan penonton datang dengan sendirinya gitu. Terus datang dengan sendirinya, jangan terlalu dipikir gitu. Konsisten. Banyak teman-teman yang baru mau mulai terus ngejar biasanya jatuh tengah Jangan jalan. terlalu lama. Nggak lama, 1 bulan, 2 Mental bulan itu. hilang, 1 bulan, 2 bulan hilang. Nah banyak banget ya. Konsisten aja. Konsisten. Bikin konten tuh lebih ke potensi diri kalian tuh apa gitu kan, tunjukin kalau kalian tuh memang bisa, misalnya kalian bisa punya acting, punya apa, bikin musik dan lain-lain, kan udah banyak sekarang tuh. Aja sih milenial. Ada lagi mau ditambahkan? Apa sih? Paling kalau untuk konten kreator sama selebgram mungkin dari aku, kalau memang nama kalian sudah tinggi, jangan lupa diuji dalam artian rangkul teman-teman yang memang baru merintis kayak selebgram baru, jangan jadikan mereka saingan kamu. Jadikan temen saling rangkul lah, jangan lu nak endorse sini, nggak usah kau pakai si Cahaya, nggak bagus, nggak usah pakai Bina, nggak bagus, siapa tuh arah ke silakan. Iya Itu sih, karena banyak yang memang sekarang tuh takut lahannya diambil. Iya. Padahal rezeki sudah ngatur. Padahal kan semakin gede industrinya, semakin gede juga uang yang ada di dalam industri Betul. ini. Karena kejadian aku sekali boleh sedikit cerita, ada selebgram yang sudah tentang biru di Dia sini. kita tahu satu-satunya orang Palembang kita biru dia ya. Ayo. Dan memang salah satu akun toko itu ngeblok aku, padahal aku tidak kenal sama sekali. Sampai klinik yang memang juga sudah tinggi di Palembang ini ngeblok aku juga, padahal tidak ada masalah. Tapi sempat kerjasama dengan sebuah tempat itu. Dan sentuhannya di blok, dan ternyata yang ngeblok si Anu. Lebih ke cemburu ya Kak. Tapi tidak boleh sih. Jadi iya boleh. Sistem kekeluargaan tuh penting ya di dalam dunia kayak ini. Iya. jangan saling iri lah kayak gitu. Jangan sampai nanti kita malah jadi kayak ada manajemen, non manajemen lain. Jadi kayak malah jelek aja nanti. Batu. Hype-nya gitu. Tidak sehat kayak gitu. Tergantung tempatnya juga gitu, ada yang saling rangkul, ada yang saling sikut. Nah, adanya yang kayak gitu tuh. Itulah gunanya tadi kita kumpul di sini, terus pemerintah Sumsel ngadain GSM ya, gerakan Sumsel maju. Nah, Kenapa? GSM kemarin. Hah?
gerakan konsumen. Iya, kenapa Nah Mas? itu kan salah satunya Iya. fungsinya biar si influencer ini nyatu. Itu nyatu loh jadinya, kayak kan kemarin tuh baru coronanya nih gitu kan. Jadi kami tuh se-influencer tuh ngadoi kayak gerak untuk usaha-usaha kecilan itu gratis endorse gitu, tanpa dibayar gitu. Nah, Itu beramal itu Gitu. namanya. iya. Itu manfaat baik dari sosial media guys. Ya. Kontaknya kemana tuh kontaknya? Dari kita kasih tahu tuh di deskripsi. Itu udah ada lagi. Oh udah ada lagi. Udah Pak. habis. Promonya habis Pak. Abis, Promonya udah ada. lagi. Masih ada kan? Jangan Iya masih ada grupnya, cuman Promosi itu di si promosinya promo udah ada yang lagi. endorse gratis tadi udah ada lagi. Mungkin nanti ya, kan ini sudah agak mulai hidup lagi ya, tidak lagi corona. Kalau kalian kalau diminta gratis mau nggak? Kalau aku sering. Iya. Kawan-kawan tapi kalau aku pribadi kayak dia jual donat, dia jual pempek, aku minta harga mahal, aku udah pegang. Kilo ya. Iya, kadang aku mending kau kirim makanan ke aku storyin, aku ikhlas. Kadang aku makanan itu pun kadang aku bayar. Karena kan kecuali memang usaha dia menengah ke atas. Iya. Kalau cuma sekedar jual makanan, jual apa itu yang untung cuma 10.000, 15.000, udah kalau kita bantu. Kecuali dia minta tolong fit, itu beda cerita. Itu sih. Boleh ditaruh di deskripsi nanti juga. Iya. Bisa, boleh. Ada yang lewat tadi. Selangga. Belum mandi dia nggak. Ya udah mungkin gitu aja lah guys ya. Tadi udah simpulan, masih mau bertanya lagi. Iya, Mungkin ya. penutupan dong. Penutupan ya. Yang bagus. Penutupan kayak Najwa Shihab. Nah, ini kasih quotes Ya, penutupan. ya silakan. No, aku nggak mau. Kita akan menutupnya spesial Dinda yang Kok pindah? Karena bintang tamu spesialnya itu Dinda. iya, sebenarnya Dinda itu dari tadi menyimpan suaranya untuk Iya. momen ini. Iya. Sekarang Ibu Dinda, tolong sampaikan apa yang Ayo guys, pikiran- kita tutup closing. Udah malam ini, udah jam berapa? Cari Dan papa, cari mama. cari papa, mama. Jangan lempar balik. Ya udahlah guys ya. Sampai jumpa di ngobrol malam bareng Kendu episode selanjutnya dengan topik-topik lain-lain yang juga lebih fresh lagi dengan bintang tamu. Mungkin ada dari mereka yang bakalan ngulang, ada lagi yang orang lain bakalan datang sini, kita nggak tahu ke depannya. Tetap pantengin terus, kalau ada salah-salah kata yang bikin kalian tersinggung, aku nggak peduli. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you.